Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Gunatika Ahmad. Aku dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Salatiga dengan NIM 530202400001. Jadi di sini aku akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang-bincang santai mengenai tafsir klasik. Jadi teman-teman, di sini aku akan mengambil satu tafsir klasik, yaitu tafsir Ibnu Katsir, yang dimana tafsir ini sangat populer digunakan para mahasiswa untuk sebagai rujukan dalam skripsi atau dalam penugasan jurnal-jurnal gitu. Nah, terkhusus prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, teman-teman tahu nggak siapa penulis tafsir Ibnu Katsir? Nah, jadi di sini aku akan membagikan biografi singkat kepada teman-teman siapa sih yang menulis tafsir Ibnu Katsir tersebut. Nah, jadi yang menulis tafsir Ibnu Katsir itu beliau bernama Al-Imam Ad-Din Al-Fida Ismail Imam Ad-Din. Jadi beliau bernama Imam Ad-Din Al-Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Nah, dia lahir 700 Hijriah di Basrah atau Damaskus. Nah, dia mempunyai julukan, yaitu diberi julukan Al-Damashqi. Beliau wafat sekitar umur 74 tahun. Terus beliau itu berguru dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini kan terkenal juga. Nah, beliau salah satunya itu berguru kepada Ibnu Taimiyah tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode, sumber, dan corak yang digunakan beliau dalam menafsirkan atau menulis tafsir Ibnu Katsir ini. Oke teman-teman, nah jadi metode yang beliau gunakan yaitu metode tahlili, yang dimana metode tahlili ini menafsirkan ayat per ayat, jadi urut gitu, ayat demi ayat, surah demi surah gitu. Nah, terus kalau sumbernya beliau itu lebih condong ke sumber bil ma'thur atau riwayat. Kadang juga beliau menggunakan sumber bil ra'yi atau menggunakan akal. Lalu beliau itu menggunakan corak fikih gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang belum baca silahkan dibaca biar benar gak sih metode, sumber, dan corak yang beliau gunakan tuh itu gitu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika penulisan teman-teman. Jadi yang selanjutnya yaitu sistematika penulisan, yang dimana beliau itu mengikuti urutan mushaf Utsmani dari Al-Fatihah sampai Anas, melakukan beberapa langkah. Yang pertama, menafsirkan dengan ayat lain. Jadi misal Al-Quran itu kan global. Nah, kalau misal ayat 1 ini kayak contohnya di surat Al-Fatihah ayat terakhir itu kan ada ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, terus ditafsirkan dengan surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu dzalikal kitabul la raiba fihi. Nah, itu namanya menafsirkan dengan ayat lain. Jadi kan Al-Quran itu maknanya global. Nah, jadi perlu penafsiran lebih dalam. Nah, yang kedua menafsirkan dengan hadis. Nah, kalau ayat itu nggak ditafsirkan dengan ayat yang lain, pakainya dengan hadis. Terus yang ketiga dengan pendapat
para sahabat dan tabi'in. Terus yang keempat itu menurut ulama, dan yang kelima menafsirkan dengan pendapatnya beliau sendiri. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu referensi penafsiran Ibnu Katsir. Yang pertama yaitu bidang tafsir, yang kedua materi hadis, terus yang tiga sirah atau sejarah, terus yang keempat fadilah-fadilah, yang dimana fadilah itu ada di kitab Fadail Al-Quran Faryabi. Yang kelima yaitu tahlilal al-bayanah, nahwu lughah al-ayah. Itu teman-teman kurang lebihnya. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan, yang dimana setiap tafsir itu kan pasti ada kelebihannya. Nah, kelebihan yang pertama yaitu merupakan tafsir bil ma'thur terbesar kedua setelah At-Tabari. Jadi At-Tabari itu kan juga tafsir klasik. Nah, itu juga populer di kalangan umat Islam. Dan yang kedua ini tafsir Ibnu Katsir. Terus yang kedua penafsiran ayat dengan ayat Al-Quran itu tadi. Terus yang ketiga tersusun secara tematik. Terus yang keempat menerangkan asbabun nuzul. Jadi kena peristiwa apa yang menjadi penyebab turunnya ayat itu, terus dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya setelah kelebihan pasti ada kekurangan, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Oke, baik teman-teman, kekurangan ini sebenarnya bukan kekurangan ya, tapi lebih ke untuk bahan evaluasi gitu loh. Jadi kan kalau misal evaluasi ini bisa diperbaiki dalam tafsir Ibnu Katsir, mungkin tafsir Ibnu Katsir itu bisa dikatakan sempurna lah gitu. Nah, jadi kekurangannya yaitu yang pertama, tidak semua riwayat yang dipakai sahih, ada yang dhaif. Terus yang kedua, tidak melampirkan matan atau redaksi dari hadis yang disebutkan. Terus yang ketiga, memuat kisah Israiliyat meskipun diseleksi dan diberi catatan kelemahan di sana. Nah, sudah sampai di penghujung nih teman-teman. Jadi aku Kurniatika Ahmad, terima kasih telah menemani aku di Bincang Santai kali ini. Semoga aku dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga keberkahan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.